Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita berjumpa dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan yang saya berikan tema benar percaya. Itu merupakan suatu tanda tanya yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Terlebih dahulu saya akan membacakannya di dalam Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tentunya sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita tentu percaya kepada firman Tuhan. Nah, kemudian mempercayai sesuatu yang tidak terlihat seringkali membuat kita kemudian bersandar pada apa yang terlihat. Entah yang kita lihat itu kepada orang lain, kemudian kita bersandar kepada orang lain, atau kemudian kita menjadi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tidak salah akan hal itu ketika kita bersandar kepada orang lain atau kepada pengertian kita sendiri, tetapi yang menjadi pertanyaan, pengertian seperti apa yang ada di dalam pengetahuan kita? Apakah itu benar atau salah? Apakah kita mengikuti suatu mitos atau firman Tuhan dan lain semacamnya? Nilai-nilai apa yang ada dalam pegangan hidup kita sehingga kemudian kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Puji nama Tuhan, kalau pengertian kita berkaitan dengan firman Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri, wah itu sesuatu yang baik, berarti kita bersandar kepada Tuhan, kita bersandar kepada pengertian firman Tuhan yang Tuhan berikan. Kita hidup di zaman banyak orang mengandalkan logika Bapak Saudara, pengalaman dan kemampuan diri. Banyak orang berpikir bahwa selama memiliki pendidikan, relasi atau mungkin hal-hal materi seperti uang, mereka dapat mengatasi segala sesuatu. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dasar kehidupan orang percaya bukanlah berdasarkan kepintaran manusia, melainkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di zaman sekarang seperti yang saya katakan tadi, banyak orang berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Kristus. Namun pertanyaannya, benarkah kita percaya? Benarkah kita percaya? Seringkali kita hanya percaya kepada Tuhan saat keadaan baik-baik saja. Saat keadaan aman, damai, sejahtera. Bagaimana kalau masalah datang bertubi-tubi? Masihkah kita percaya? Apakah kita percaya? Ketika kita berdoa dan berharap kepada Tuhan tapi doa tidak dijawab, apakah kita masih percaya? Apakah kita percaya? Nah, apakah kita akan tetap percaya atau sebaliknya mulai ragu, takut, dan kemudian mengambil keputusan sendiri berdasarkan apa yang kita terima dari orang lain atau pengalaman dan lain semacamnya. Kemudian kita dapat melihat Amsal 3 ayat 5 ini mengajak kita memeriksa kualitas iman kita. Benar percaya bukan hanya di bibir atau di perkataan saja, tetapi kemudian itu terlihat dalam cara kita mengambil keputusan dan menjalani hidup. Bagaimana gaya hidup kita, itu akan membuktikan kita benar percaya. Nah, di ayat pembacaan kita, kalau kita membacanya di kitab Amsal ini, ya sebagian besar tentunya ditulis oleh Raja Salomo yang diberikan hikmat langsung oleh Tuhan. Nah, tujuan dalam ayat ini adalah agar mengajarkan hikmat agar umat Tuhan hidup benar dan mereka juga hidup takut akan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini, di ayat 5 ini ada dua perintah dalam ayat ini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata percaya berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah hati, bukan hanya saat keadaan baik-baik saja, bukan hanya ketika jawaban doa sesuai dengan keinginan, melainkan mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Baik buruk tetap percaya. Kemudian perintah yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar adalah bersangga, bertumpu, atau bertopang pada sesuatu. Pengertian berbicara tentang logika, pengalaman, dan penilaian manusia yang terbatas.
Banyak orang sebenarnya berkata percaya kepada Tuhan, tetapi keputusan hidupnya tetap hanya berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, dan penilaian manusia yang didapat di luar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada orang yang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, inilah yang akan sama-sama kita pelajari. Yang pertama, percaya berarti menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, percaya bukan hanya mengakui Tuhan itu ada, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya berarti membiarkan Tuhan memimpin setiap keputusan-keputusan kita. Keputusan kita hari ini biarlah Tuhan yang tentukan, dengan kita tentunya bertanya kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan kemudian kita percaya, Tuhan yang akan bertindak. Bertindak menolong kita, bertindak memimpin kita, bertindak menyertai kita, dan bertindak untuk meluruskan jalan kita. Ketika jalan kita serong, Tuhan yang akan memberkati supaya jalan kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Oleh sebab itu Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jalannya dipimpin oleh Tuhan, orang-orang itu yang diberkati. Diberkati artinya ketika jalan kita mulai bengkok, ketika jalan kita mulai serong ke kiri atau serong ke kanan, Tuhan yang akan membantu meluruskannya. Tuhan yang akan, ayo jalan ke sini, ayo jalan ke jalan yang benar yang Tuhan sudah berikan. Dia memimpin kita supaya kita tidak salah jalan. Karena harapan kita pasti untuk bertemu dengan Yesus, untuk berjalan di jalan yang benar. Kemudian yang kedua, pengertian manusia memiliki keterbatasan. Kita harus akuin hal ini adalah benar. Pengertian manusia itu terbatas adanya. Kita tidak bisa memprediksi minggu depan akan terjadi seperti apa, bulan depan, tahun depan akan jadi seperti apa. Oke lah, sejam kemudian kita tidak tahu, kita tidak dapat memprediksi akan terjadi seperti apa. Tetapi Tuhan sudah ada di 1 jam ke depan, 1 minggu kemudian, Tuhan sudah ada di sana untuk kembali memimpin kita. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini yang kita perlu pelajari Bapak Saudara. Karena keterbatas pengertian manusia, kita menyangka jalan kita lurus tetapi ujungnya ternyata maut. Sehingga kita perlu perhatikan, perlu pimpinan yang daripada Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika rancangan kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia juga akan memimpin kita. Karena rancangannya dikatakan setinggi Bapak Saudara. Tinggi, demikianlah. Wah, itu suatu hal yang luar biasa yang kita miliki, Dia yang memimpin jalan kita. Kemudian yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan menghasilkan hidup yang dipimpin olehnya. Wah, luar biasa ketika hidup kita dipimpin oleh Juru Selamat atau yang Maha Tahu, yaitu Tuhan. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa harus meluruskan jalan kita? Ternyata jalan kita bengkok. Ternyata jalan kita menuju maut karena kita menyangka jalan kita lurus. Tuhan tidak selalu memberikan jalan yang mudah bagi setiap kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara seorang yang percaya kepada Tuhan, tidak bebas juga dari yang namanya masalah. Tetapi satu hal yang menarik, Tuhan selalu memberikan jalan yang benar. Mungkin jalan yang benar itu prosesnya berat, mungkin prosesnya sangat sulit untuk dijalankan. Tetapi sekali lagi, selagi jalan itu benar, ujungnya pasti damai sejahtera. Ujungnya pasti kebahagiaan. Ujungnya pasti ada Kristus di ujungnya. Amin. Sehingga kita dapat melihat Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tuhan memimpin kita supaya kita menjauhi kejahatan dan bersandar kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan ini sehingga menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Contohnya, sebelum kita menentukan pekerjaan, usaha, pasangan, pelayanan, pendidikan, dan lain semacamnya, kita perlu bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Tuhan, apakah ini seturut dengan kehendak-Mu? Tuhan, apakah kehendak-Mu yang harus saya ambil? Apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin atau jangan? Tolong pimpinan yang daripada Tuhan supaya saya dapat mengambil jalan yang benar. Kita perlu bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Yang terkadang harapan-harapan kita itu tidak sesuai. Harapan kita A, yang terjadi malah B. Kemudian kita bisa kecewa dan lain semacamnya. Tetapi kita belajar, iman yang benar bukan hanya percaya saat doa dijawab sesuai dengan keinginan. Tetapi iman yang benar, sekalipun apa yang kita doakan tidak dijawab, kita tetap percaya. Ada satu lagu pujiannya berkata, walaupun gunung tidak berpindah, ku mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita pun sama, walaupun mungkin doa kita tidak sesuai dengan harapan, tetap percaya Dia yang pegang kuasa. Contohnya, sekalipun aku belum mengerti, ya aku mau berkata tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan yang baik. Walaupun doa belum dijawab, aku percaya bahwa Dia Tuhan yang memegang kuasa. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang baik. Sehingga aplikasi yang ketiga, buktikanlah lewat perbuatan dan gaya hidup. Kita berkata kita percaya, buktikan lewat perkataan, perbuatan, dan gaya hidup kita. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Kalau kita berkata aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, berarti kita mau belajar untuk melaksanakan segala perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan lain semacamnya. Melakukan firman Tuhan, ya ketika kita ingin mau melakukan firman Tuhan, kita mulai dari firman Tuhan yang kita tahu. Ada begitu banyak. Kemudian salah satunya Amsal 3 ayat 7 bagian B, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang harus kita tahu dan harus kita aplikasikannya. Sehingga kita mau membuktikan bahwa kita memang benar orang percaya. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami pelajari. Biarlah kami berkata kami orang percaya dan kami membuktikan lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perbuatan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kami kekuatan untuk kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang mempertahankan iman. Dan biarlah Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Dengan bibir keluarga GPD El Shaddai Magelang menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu. Keluarga GPD El Shaddai Magelang bergembira seperti atas segala harta. Dimanapun keluarga GPD El Shaddai Magelang berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.